sudah menjadi konsumsi publik bahwa proses awal majunya Wapres itu bermasalah. Yang kedua, Wapres ini juga pernah dilaporkan oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk saya. Itu juga catat bawaan berikutnya tuh. Yang dokumen itu ada di KPK yang masih boleh dibuka sepanjang 20 tahun. Jadi artinya ada cacat bawaan yang sebetulnya ini berpotensi kalau dibongkar semuanya kena itu yang kita laporkan itu. Jadi karena cacat bawaan itu membuat rendahnya kepercayaan internasional dan sekeras apapun Prabowo berjuang tanpa langkah-langkah konkret untuk membenahi cacat bawaan itu agar hilang lah itu sulit kita untuk bangkit. Itu yang kemudian dinarasikan oleh mahasiswa sebagai Indonesia gelap-gelap. Usulan atau aspirasi dari para jenderal itu bukan persoalan sederhana, tapi menunjukkan ada problem politik yang sangat serius di Republik ini. Ini yang perlu kita cermati. Tingkat keseriusan itu sebenarnya terbaca dari orang-orang yang ada di dalam komunitas itu. Ada mantan Panglima di situ, ada mantan Danjen Kopassus di situ, ada mantan dan komandan maritim dan lain-lain. Yang dulunya adalah orang-orang yang sangat strategis dan masih punya jaringan. Jadi ini menunjukkan atau tanda bahwa ada problem politik yang sangat serius. Yang kedua, secara politik sebetulnya pemerintahan ini memang problem karena ada cacat bawaan. Jadi mengapa, ini poin kedua ini juga penting, mengapa upaya keras dari pemerintah untuk membangun misalnya Danantara misalnya, atau banyak langkah-langkah yang kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, ingin mendapatkan investasi yang banyak, tapi kan kemudian gagal, tidak sesuai dengan target begitu. Sebetulnya itu menunjukkan, ini ada risetnya sebetulnya yang dilakukan oleh World Economic Forum dan lain-lain itu, bahwa ini ada ketidakpercayaan yang sangat serius sesungguhnya dari dunia internasional terhadap pemerintahan ini. Karena tadi faktornya adalah karena ada cacat bawaan. Apa cacat bawaannya? Yaitu proses manipulasi konstitusi. Proses apa yang disebut secara teori itu autocratic legalism yang dilakukan sebelum pemilu, dan itu masuk kategori ada nepotisme juga di sini. Bahwa proses-proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pamannya dan seterusnya. Kita sudah bahas itu beberapa tahun lalu. Tetapi ini cacat bawaannya. Bahwa dunia internasional lihat Indonesia itu punya cacat demokrasi, cacat bawaan. Itu yang menyebabkan posisi API menempatkan Jokowi sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. Itu tanda bahwa kepercayaan internasional pada pemerintahan ini buruk atau lemah. Karena punya cacat bawaan, maka sesungguhnya logis kalau problem cacat bawaan itu harus diselesaikan kan? Harus diselesaikan. Nah, diselesaikannya oleh para purnawirawan mengusulkan untuk dimakzulkan. Dimakzulkan kan tuh boleh. Dan sangat mungkin. Dan itu sesuai dengan konstitusi. Dengan argumen-argumen yang juga dijamin oleh konstitusi di pasal 7A dan mekanisme di pasal 7B Undang-Undang 45. Itu jelas tuh. Presiden atau wapres yang mengkhianati negara, dia menerima suap, korupsi, perbuatan tercela atau melanggar tindakan hukum pidana yang lain. Itu tinggal dirinci saja sebetulnya. Apakah dia telah mengkhianati negara? Kalau ditemukan, ya. Apakah dia menerima suap? Kalau ditemukan, ya.
Apakah dia korupsi? Ditemukan iya, dan seterusnya. Perbuatan tercela. Nah, di situ sebetulnya sudah menjadi konsumsi publik bahwa proses awal majunya Wapres itu bermasalah. Yang kedua, Wapres ini juga pernah dilaporkan oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk saya. Itu juga catat bawaan berikutnya tuh. Yang dokumen itu ada di KPK yang masih boleh dibuka sepanjang 20 tahun. Jadi artinya ada cacat bawaan yang sebetulnya ini berpotensi kalau dibongkar semuanya kena itu yang kita laporkan itu. Jadi karena cacat bawaan itu membuat rendahnya kepercayaan internasional, dan sekeras apapun Prabowo berjuang tanpa langkah-langkah konkret untuk membenahi cacat bawaan itu agar hilang lah, itu sulit kita untuk bangkit. Itu yang kemudian dinarasikan oleh mahasiswa sebagai Indonesia gelap-gelap. Apalagi kalau misalnya diruntun bukan hanya Wapresnya, tapi kan juga presidennya pernah punya cacat masa lalu dalam perkara hak asasi manusia misalnya. Jadi ini seperti kita mau berjalan, tapi ada duri yang menancap di kaki kita, dan tancapan durinya itu tajam, sehingga jangan kita tuh akan terus tertati-tati. Jadi sebagai negara, menurut saya memang perlu ada cara-cara mendasar untuk menyelesaikan cacat bawaan itu. Para penarawan itu mungkin pun memberikan alternatif, kasih solusi pada keadaan sekarang. Dan dalam negara demokrasi boleh orang bicara seperti itu, tidak dilarang. Jadi kalau kita diskusi tentang ini tiba-tiba dibubarkan, dilarang, apalagi pulang dari sini tiba-tiba Bung Rey nggak ada, soalnya ini keras sih, tensi lagi keras sih. Jadi itu menunjukkan bahwa persoalan ini sangat serius, karena tadi saya umpamakan orang mau lari sprint gitu atau mau berjalan cepat, tapi ada dulu yang menancap tajam di kaki. Jadi kita mau menuju Indonesia emas jadi cemas, mau menuju cahaya jadi gelap. Ini problem. Dari dampaknya terhadap ekonomi. Kita stagnan. Semester pertama ini ya di bawah 5%, nggak pertumbuhan ekonomi kita, dan PHK di mana-mana. Kan logika sederhana, kenapa sih angka pertumbuhan ekonomi kita rendah dan stagnan? Karena ada lapangan kerja baru itu tidak bermunculan masif begitu, sehingga kemudian dan proses produksi tidak berjalan dengan normal, sehingga angka pertumbuhan ekonomi rendah, daya belinya lemah, dan seterusnya. Mengapa banyak PHK? Kan pertanyaannya ini, karena nggak ada investasi yang besar untuk membuat perusahaan-perusahaan itu hidup, melakukan produksi yang massal, menerima lapangan kerja. Pertanyaan, kenapa investor nggak mau investasi? Karena soal perasaan. Mengapa mereka tidak percaya? Karena ada catat bawaan. Dan mereka masih khawatir. Indonesia ini betul-betul negaranya mau on the track atau gimana? Keraguan dunia internasional yang cukup tinggi, mas, terhadap jalannya pemerintahan kita. Meskipun Prabowo kemana-mana tuh cari tangan, kan? Kemarin bahkan sebenarnya saya agak sedih juga nih. Tiba-tiba Bill Gates datang mau jadikan rakyat miskin jadi tinggi percobaan, ya kan, pakai apa tuh? Bukan TBC ya? Vaksin, tim. Uji vaksin TBC. Kita nggak tahu kandungan vaksin itu apa. Kita nggak tahu. Tapi Prabowo terima kan? Karena katanya mau dapat duit dari Bill Gates sekitar 2,sekian triliun. Soalnya ini mestinya kan itu dikaji dulu dong secara serius. Bukan hanya oleh satu ilmuwan saja, tapi banyak ilmuwan. Tidak hanya 2 universitas saja. Karena saya mendengar hanya 2 universitas yang menguji vaksin itu.
yaitu UI dan Unpad. Kenapa nggak nanya ke universitas lain yang spesifikasinya berbeda dan lain-lain? Menurut saya juga agak khawatir tentang itu ya. Kenapa kita jadi dalam tanda petik kelinci percobaan menguji vaksin itu? Nah itu saking tidak berdayanya, terima aja tuh yang dikorbankan. Saya nggak tahu apa akan terjadi. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Tapi uji vaksin itu pasti ada resiko. Nggak tahu nanti SBR apa resiko. Jadi menurut saya itu juga tanda-tanda dari beratnya jalannya pemerintahan dalam menuju masa depan. Padahal mimpi besarnya kita mengalami Indonesia emas. Saya khawatir kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan ini tidak mendasar. Ya, kekhawatiran Prabowo bisa menjadi kenyataan tuh. Yang 2030 Indonesia kemana begitu. Narasi itu lebih berbahaya dari narasi Indonesia gelap. Narasi Indonesia bubar itu lebih berbahaya daripada narasi Indonesia gelap. Kalau Indonesia gelap itu masih ada harapan, karena habis gelap terbitlah terang, toh. Tapi kalau Indonesia bubar, ya berantakan. Jadi kalau diperkarakan, ini isu Indonesia gelap ini apa melanggar konstitusi, apa namanya dulu subversif gitu. Yang lagi subversi Indonesia bubar. Saya ingin mengingatkan itu bahwa ya negara tidak boleh represif terhadap pikiran gitu. Ide tentang pemakzulan, ide tentang Indonesia gelap itu adalah ide yang bisa diletakkan di meja perdebatan, harus didiskusikan, didengar nggak apa argumennya kan begitu. Jadi saya secara politik melihat bahwa problem cacat bawaan itu yang menjadi kendala besar dari jalannya negara. Karena itu cacat bawaan harus diselesaikan. Nah, kasus yang saya dan kawan-kawan laporkan yang terakhir bersama Bang Rayu dan kawan-kawan itu memang kita mau meminta kepada KPK untuk secara serius memanggil mereka-mereka yang kita sebutkan dalam laporan. Karena kondisi Indonesia ditempatkan mantan presidennya sebagai mantan presiden terkorup di dunia. Itu kan itu benar, itu empirik, itu terjadi. Tinggal KPK tuh mau nggak melakukan itu. Jadi artinya pintu pemakzulan itu bisa juga dari kasus suap dan korupsi. Kalau menurut Rocky Gerung nggak apa-apa, saya sama dengan video dia bahwa Gibran itu sudah terima setoran juga dari para menteri ke Solo. Nanti tolong dicek, ada videonya. Mudah-mudahan video itu benar. Ya. Bisa juga, itu dilusuri oleh KPK. Kalau menurut informasi yang lain yang bisa dicek ulang, ya anak-anak yang lain juga terima, bahkan jumlahnya triliunan. Setorannya itu ke presiden waktu itu, tapi yang terima anak-anaknya. Jadi patut diduga secara kuat ini adalah praktek gratifikasi. Dan itu melanggar konstitusi, itu suap. Yang menurut undang-undang tentang korupsi itu pelanggaran. Jadi ini bisa sebenarnya bisa ditelusuri oleh KPK untuk diusut. Nah itu pemakzulan. Yang lain adalah di pasal 7 itu disebutkan perbuatan tercela. Pertanyaannya, apakah Gibran pernah melakukan perbuatan tercela? Kalau kita baca, apa itu perbuatan tercela? Perbuatan yang buruk, yang melukai hukum, yang melanggar hak-hak asasi manusia, diskriminasi, penghinaan, dan lain-lain. Itu juga ada tanda-tandanya. Apa itu tandanya? Perbuatan tercela itu ada di akun Fufu Fafa. Yang diduga kuat oleh para ahlinya, Fufu Fafa adalah milik Gibran. Itu pintu tentang perbuatan tercela yang ada dalam pasal 7A tentang siapa yang bisa dimakzulkan. Jadi pintu-pintu untuk pemakzulan itu bisa dilakukan. Dan itu sebetulnya bisa juga ya DPR memanggil atau membuat semacam pansus ya. Ada proses-proses hukum tata negara di DPR
untuk kemudian bisa memanggil yang bersangkutan dan seterusnya untuk diuji apakah benar saudara telah melanggar pasal 7 misalnya, lalu kasih ada saksi ahli, ada saksi macam-macam itu diundang sebagai saksi untuk menjelaskan posisi itu. Sangat mungkin, tergantung bagaimana DPR-nya. Meskipun logika politik praktisnya menurut Mahfud MD itu sulit, karena 80% lebih di DPR itu adalah orangnya ya pemerintah, partai pemerintah, pendukung pemerintah. Itu politik praktisnya sulit. Tetapi kan kebenaran akademik, kebenaran ini ya, kebenaran substantif itu mesti diberi ruang untuk menjadi uji kebenaran di ranah kekuasaan. Jadi nggak boleh atas nama argumen kuantitatif mengabaikan argumen kualitatif dalam mengelola negara. Itu berbahaya. Argumen kuantitatifnya kan, di DPR itu mayoritas pendukung pemerintah 80%. Itu argumen kuantitatif, maka nggak bisa proses pemajuan itu. Tapi dalam negara demokrasi, argumen-argumen kualitatif harus diberi tempat untuk diperdebatkan. Maka itu proses ujinya bisa di DPR. Proses-proses awal-awal pemajuan itu bisa melalui diskusi atau menguji argumen-argumen kualitatif dan data-data yang ditemukan oleh berbagai pihak-pihak. Jadi saya kira itu anggapan saya ya tentang tema pada hari ini, bahwa ini problem yang cukup serius dan menjadi kendala bagi Indonesia untuk sulit mencapai mimpi besarnya. Apalagi Prabowo punya mimpi dalam 5 tahun angka pertumbuhan ekonominya 8% ya. Saya geleng kepala. Kalau cara-cara begini dan masih ada cacat bawaan, sulit-sulit. 5% aja udah terlatih ya. Apalagi 8%. Sekarang 4,8, 4,5 lebih. Jadi masih rendah. Masih merah lah dulu dibanding negara-negara Asia dan bahkan negara Asia Tenggara sekali, Malaysia, Filipina, Vietnam dan lain-lain. Itu saya kira.